الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar walillahilhamd. Silakan untuk ibu-ibu yang baru hadir, silakan untuk mengisi saf yang di tengah. Panitia silakan diarahkan dulu biar yang bertanya. Silakan panitia untuk mengarahkan ibu-ibu untuk isi saf yang di tengah masih kosong. Baik Bapak dan Ibu yang sudah hadir, silakan untuk mengisi saf yang sekiranya masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat Idul Adha di halaman Masjid Al-Maghribi tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam kembali kita curahkan ke junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan insya Allah pada kita selaku umatnya yang sehat sampai zaman akhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum pelaksanaan sholat Id dimulai, izinkan kami dari panitia Kurban DKM Al-Madirin menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, yang akan bertindak sebagai imam dan khotib pada pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman Masjid Al-Madirin pada pagi hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Muhammad Muhaimin MAG, sekali lagi yang akan menyampaikan khutbah atau imam sholat Id pada pelaksanaan sholat Id pagi hari ini, yaitu Bapak Ustaz Dr. Muhaimin MAG. Insya Allah akan mengambil tema untuk sholat Id pada pagi hari ini, yaitu meneladani kesabaran Rasulullah Muhammad SAW. Umat selanjutnya, alhamdulillah
hewan kurban yang dititipkan untuk disembelih di Masjid Al-Majid pada tahun ini. Untuk hewan kurban sapi, alhamdulillah sudah 10 ekor sapi, alhamdulillah. Untuk hewan kurban domba ada 6 ekor domba. Begitu kami atas nama panitia dan DKM Al-Majid menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kepercayaan Bapak dan Ibu untuk menitipkan hewan kurban yang disembelih di halaman Masjid Al-Majid. Insyaallah pelaksanaan penyembelihan akan dimulai pada pukul 8.00. Bapak dan Ibu yang menitipkan hewan kurbannya dipersilakan untuk hadir pada saat penyembelihan. Khusus untuk hewan kurban domba, silakan untuk melakukan Bapak dan Ibu untuk melakukan registrasi terlebih dahulu daftar ulang. Kemudian selanjutnya mengenai distribusi hewan kurban atau daging kurban. Untuk distribusi daging kurban yaitu untuk sekitar RW 7 mulai RT 1 sampai dengan RT 8 berjumlah 460 orang. Untuk RW 8, RT 1, RT 2, RT 5, RT 6 dan 152 orang. Untuk RW 6, untuk RT 6 yaitu 30 orang. Untuk orangnya Polsek, Desa dan Kaman GBI sekitar 34 orang. Untuk pemakaman Tegaluar, pintu air dan Corais sebanyak 95 orang. Untuk beberapa yayasan sebesar 53 orang. Panitia 130 orang dan pengorban sapi 67 orang. Pengorban kambing 6 orang. Jumlah mustahik penerima daging kurban sebanyak 1027 orang. Demikian, terima kasih sekali lagi, terima kasih ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan hewan kurban yang dititipkan pada tahun ini, yang disembelih pada tahun ini, terima Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan kendaraan nanti menuju surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini untuk para RT yang sudah disebutkan tadi, silakan sekitar pukul 11 nanti untuk mengambil daging kurbannya untuk didistribusikan ke RT masing-masing atau ke kepala keluarga masing-masing. Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu, saat lagi salat Id akan kita mulai. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu untuk mengatur safnya terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu untuk mengatur safnya, mengisi saf yang sekiranya masih kosong di depan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perlu disampaikan terlebih khusus untuk anak-anak, sholat Idul Adha ini 2 rakaat, cuman bedanya rakaat yang pertama 7 kali takbir dan itu sudah berikut takbiratul ihram. Rakaat yang kedua 5 kali takbir dan sudah berikut bangkit dari sujud. Walaupun tentu wajibnya bertakbir itu 1 kali, jadi selebihnya itu sunnah. Dan untuk kekompakan kita pimpin sholat berjamaah ini dengan takbir mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidin aidat jemaah salat Idul Adha, mudah-mudahan Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur senantiasa memuliakan kita, mengangkat martabat kita, dan mempertemukan kita dengannya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meneladani kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Banyak orang yang bermimpi menjadi raja ataupun mendambakan kursi kepemimpinan, karena barangkali dengan menempati posisi-posisi tersebut hidup akan serba berkecukupan, berkemudahan, ataupun memiliki status sosial yang terpandang. Sehingga dengan itu semua, di dalam menjalani kehidupan ini tidak perlu lagi mengeluarkan energi yang besar untuk bersabar menahan lapar, untuk bersabar menahan kerundungan, ataupun tidak perlu lagi mengeluarkan energi yang besar untuk bersabar diremehkan orang lain. Barangkali itulah alasan-alasan kenapa banyak orang yang mendambakan kursi kepemimpinan. Akan tetapi tentu hal itu tidak berlaku untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau itu pemimpin umat, bahkan imamul anbiya wal mursalin, kalau dibilang raja, beliau lebih daripada raja, karena memang status beliau menempati urutan teratas dalam strata kaum muslimin. Akan tetapi sekalipun beliau itu memiliki posisi-posisi tersebut, itu bukan berarti kehidupan beliau serba aman dan nyaman. Bukan berarti kehidupan beliau serba mudah dan serba berkecukupan. Bukan berarti perjalanan hidup beliau terbebas dari kesengsaraan hidup ataupun penderitaan hidup. Kalau kita rekam sedikit saja bagaimana sirah nabawiyah, sejarah perjalanan Rasulullah SAW
kita akan dapati di situ ada fase ataupun peristiwa-peristiwa yang justru menuntut adanya kesabaran yang ekstra, yang justru memerlukan energi yang besar untuk bersabar menyikapinya. Bahkan boleh dibilang hampir seluruh kesengsaraan hidup yang pernah menimpa dan dirasakan oleh umumnya manusia itu pernah dicicipi oleh manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sebuah bantahan barangkali bagi sebagian orang yang menganggap bahwa menjadi nabi itu enak dan mudah. Menjadi seorang nabi dan rasul itu tidak enak dan tidak mudah. Tidak ujug-ujug diangkat jadi nabi, kemudian diberi wahyu, lalu diberi mukjizat, setiap hidup selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu. Anggapan seperti itu kurang tepat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengalami kesengsaraan hidup, baik yang mengenai fisik beliau ataupun yang mengenai mental beliau. Beliau diuji oleh Allah dengan kesengsaraan hidup, bukan hanya setelah beliau menjadi nabi ataupun rasul, tapi semenjak beliau lahir, bahkan semenjak beliau berada dalam rahim seorang ibu yang bernama Siti Aminah binti Wahab di saat beliau masih berbentuk janin. Masih berbentuk janin. Sehingga kalaulah orang-orang Nasrani beranggapan bahwa penderitaan hidup yang dialami oleh Nabi Isa alaihi salam itu cukup untuk menjadi tebusan para pengikutnya, maka kita katakan penderitaan hidup yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih cukup, bukan hanya untuk menebus dosa umatnya, tapi untuk menebus dosa dan kesalahan seluruh umat manusia. Walaupun tentu perbandingan itu tidaklah benar. Kenapa? Karena kesengsaraan hidup, penderitaan hidup yang pernah dirasakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan untuk menebus dosa umatnya, melainkan sebuah bentuk tarbiyah ilahiyah, pendidikan dari Allah Zat yang maha pendidik untuk melahirkan manusia besar, untuk melahirkan manusia mulia yang kelak akan memimpin jagat raya, melestarikan dunia. Jadi pendidikan Allah mempersiapkan sosok manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penderitaan hidup yang pernah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sebutkan secara general, mungkin itu kurang mengena dan menyentuh keimanan dan hati kita. Tapi ada baiknya kita zoom sedikit saja beberapa kesengsaraan hidup yang pernah menimpa dan dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masih berbentuk janin, ini yang pertama nih, kesengsaraan hidup di mana beliau ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai. Ketika beliau masih berbentuk janin, berada dalam rahim seorang ibu yang bernama Siti Aminah binti Wahab.
beliau sudah diuji dengan ujian berat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau itu diuji oleh Allah dengan keyatiman. Semenjak beliau berada dalam rahim itu, beliau sudah statusnya sebagai yatim. Sehingga ketika beliau itu lahir ke alam dunia, itu tidak ada sosok seorang lelaki yang akan meneteskan air mata bahagia dengan lahirnya seorang anak. Tidak ada sosok seorang ayah yang akan menimbang dirinya. Tidak ada teman bermain yang paling asik semasa hidupnya. Tidak ada kuda yang paling nyaman untuk beliau tunggangi seorang ayah. Tidak ada sosok seorang ayah yang bisa memberikan perlindungan, pelukan yang hangat, senyuman yang manis kepada anaknya. Semenjak beliau lahir sampai beliau wafat, lisan Rasulullah SAW itu tidak pernah mengucapkan kata ayah itu. Tidak pernah mengucapkan kata ayah. Semenjak beliau lahir sampai beliau wafat, telinga beliau itu tidak pernah mendengar kata nak ataupun sayang. Semenjak beliau lahir sampai beliau wafat, beliau itu tidak pernah dipeluk oleh seorang ayah, tidak pernah dibelai oleh seorang ayah, tidak pernah ada yang mengantar ataupun menjemput beliau, tidak pernah ada yang memberikan uang jajan kepada beliau. Romansa-romansa kehidupan seperti itu bagi diri Rasulullah SAW itu sudah terkubur dalam-dalam bersamaan dengan terkuburnya jasad seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Masya Allah. Itulah kenapa para ulama mengatakan bahwa kesedihan dan keperluan hidup yang dialami oleh Rasulullah SAW itu dengan sebutan asaddul yutmi, kepedihan hidup yang sangat luar biasa. Sebab yang menanggung kesedihan hidup bukan hanya anaknya, tetapi termasuk ibunya pun harus menanggung kesedihan hidup karena ditinggal oleh suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di usia beliau yang ke-6 tahun, barangkali kalau hari ini sekitar TK 0 besar, TK 0 besar, penderitaan hidup yang dialami oleh Rasulullah SAW pun segera disempurnakan dengan piatu. Status beliau menjadi lengkap yatim dan piatu, di mana ibunda Siti Aisyah yang selama itu merawat dan menyayangi beliau itu pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa ketika beliau usia 6 tahun, ibunda tercinta Siti Aminah ditemani dengan pelayannya yang bernama Ummu Aiman, itu mengajak Muhammad kecil yang berusia 6 tahun untuk berziarah ke makam ayahnya yang ada di Madinah itu. Madinah, kita bayangkan perjalanan Mekah Madinah itu 600 km lebih itu. Dan itu ditempuh dengan berjalan kaki. Kita tidak boleh membayangkan bahwa Mekah Madinah itu seperti hari ini yang dilalui dengan kendaraan ataupun jalan tol. Jarak Mekah Madinah saat itu harus melewati padang pasir, naik gunung, turun gunung. Seorang anak kecil usia 6 tahun demi untuk menziarahi makam ayahnya.
Sesampainya di kota Madinah, yang tentu beliau dalam keadaan letih itu, di siang hari selama perjalanan dibakar terik mentari, begitu pula malam hari ditimpa rasa dingin yang begitu menusuk. Sampailah di kota Madinah itu. Kita tidak tahu berapa lamanya itu perjalanan Mekah Madinah, mungkin berapa minggu, berapa bulan. Itu kalau dikira-kira 4 kali lipat Bandung Jakarta itu, 4 kali lipat itu berjalan kaki itu. Sampailah di kota Madinah itu. Kemudian beliau berkunjung ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Itulah pertama kali sosok Rasulullah SAW bertemu ayahnya, tapi bukan fisiknya, melainkan batu nisan ayahnya. Batu nisan ayahnya. Setelah beliau berkunjung, berziarah ke makam ayahnya, sang ibu pun mengajak beliau untuk berkunjung ke sanak saudaranya, karena memang banyak kerabat dari ayahnya yang tinggal di Madinah, yaitu Bani Khazraj, Bani Nazar. Yang kemudian Bani Nazar ini kelak akan menjadi pembela Rasulullah SAW ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Setelah dirasa cukup, Ibunda Siti Aminah pun mengajak Muhammad kecil untuk pulang bertolak ke kota Mekah. Walaupun sebetulnya Siti Aminah itu sudah sangat lesu, sudah tidak kuat, tetapi beliau harus pulang ke kota Mekah. Tepat di sebuah tempat yang namanya Abwa, sebuah tempat yang jauh ke sana kemari. Ke Madinah sudah sangat jauh, ke Mekah pun masih sangat jauh. Ibunda Siti Aminah itu drop itu Pak, jatuh pingsan itu. Dan akhirnya beliau pun menghembuskan nafas terakhir, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan ini. Sebelum kita lanjutkan, coba kita bayangkan oleh hati dan akal kita, bawa akal pikiran kita ke sebuah tempat yang namanya Abwa. Di situ ada 3 orang, 2 orang wanita, kemudian yang 1 anak berusia 6 tahun. Kemudian tiba-tiba seorang perempuan yang tiada lain adalah ibu dari si anak kecil tadi yang bernama Muhammad SAW, itu harus meninggal dunia, meninggal dunia. Di saat Nabi Muhammad sedang pilu, sedang sedih, sedang bingung, Ummu Aiman pelayannya meminta tolong kepada Muhammad kecil itu, "Nah, tolong bantu untuk menggalikan kuburan ibumu." Anak usia 6 tahun diminta untuk menggali kuburan yang tiada lain untuk ibunya sendiri. Sekian menyedihkan ini bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Kita pandang dari sosok Muhammad kecil yang usianya 6 tahun. Bagaimana sedihnya beliau, bagaimana hancurnya beliau, bagaimana pilunya beliau, bagaimana bingungnya beliau. Di usianya yang 6 tahun harus menggali kubur untuk ibunya dan memakamkannya sendiri itu bersama dengan pelayannya Ummu Aiman. Atau kita lihat dari sudut pandang Ummu Aiman, bagaimana Ummu Aiman harus menjelaskan kepada Muhammad kecil apa yang terjadi dengan ibunya. Bagaimana Ummu Aiman harus melanjutkan perjalanan ke Mekah sementara jarak Mekah masih sangat jauh. Bagaimana Ummu Aiman harus menjelaskan kepada kerabatnya di Mekah apa yang terjadi dengan Siti Aminah. Dilihat dari berbagai sudut pandang pun, ini adalah sebuah kesedihan yang luar biasa yang mungkin kita tidak akan mampu untuk menanggungnya.
Dan itu bukan merupakan kesengsaraan hidup yang terakhir, melainkan itu adalah kesengsaraan hidup yang awal yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun kemudian, tepatnya di usia beliau 8 tahun, kakek beliau yang menggantikan ayah dan ibunya pun yang bernama Abdul Muttalib dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau dewasa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Khadijah. Khadijah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabarkan bahwa Siti Khadijah itu pada saat itu adalah perempuan terkaya di kota Mekah. Separuh Mekah itu milik Siti Khadijah. Beliau seorang pedagang sukses. Seluruh hartanya beliau korbankan untuk perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Khadijah itu menjelang ajalnya, di saat beliau sakaratul maut, Siti Khadijah itu berbisik di telinga putrinya yang bernama Siti Fatimah. Nah, kalau nanti ibumu ini meninggal, ibu ingin sekali sorban ayahmu itu dijadikan kain kafan untuk ibumu ini. Seorang wanita yang tadinya bergelimang harta itu hanya menginginkan dikafani dengan selendang suaminya yang tiada lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak lama kemudian 4 putra beliau itu pun meninggal dunia. Dari kelima putra beliau yang tersisa hanya 1. Qasim meninggal dunia, Ibrahim meninggal dunia, Roqayyah Ummu Kulsum pun meninggal dunia. Yang tersisa hanyalah 1. Dan ketika perang Uhud, Allah pun masih menguji beliau dengan wafatnya sang paman yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dengan kematian yang sangat mengenaskan. Dikisahkan bahwa dalam perang Uhud, saking bencinya orang-orang musyrik Mekah terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib, pada saat Hamzah itu terbunuh, gugur sebagai syuhada, itu dibelek perutnya itu, diambil jantung dan hatinya, kemudian dikunyah oleh orang-orang musyrik Makkah. Lelaki mana yang tidak marah melihat fenomena seperti itu? Lelaki mana yang tidak muncul emosinya, tersulut emosinya melihat pamannya diperlakukan seperti itu? Sampai-sampai pada saat itu sempat keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari mereka akan kita balas dengan balasan yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya. Tapi apa kata Allah? Wahai Muhammad, engkau tidak boleh memberikan balasan melebihi apa yang mereka lakukan kepadamu. Sekalipun Nabi Muhammad ingin membalas, tapi beliau tetap bersabar menahan emosinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesengsaraan hidup yang kedua, beliau adalah seorang nabi, seorang pemimpin yang diuji oleh Allah dengan berkurangnya harta. Jika tadi kita katakan bahwa hari ini barangkali salah satu alasan kenapa banyak orang yang mendambakan kursi kepemimpinan agar hidup berkecukupan, agar hidup berkemudahan, agar hidup
tidak perlu bersabar menahan lapar dan lain sebagainya, tapi itu tidak berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh istri beliau sendiri yang bernama Ibunda Siti Aisyah bahwa beliau bersama kami istri-istrinya itu tidak pernah menyalakan api selama 1 bulan itu. Artinya bahwa beliau itu di dapurnya tidak pernah memasak selama 1 bulan. Kami hanya makan air putih dan kurma. Kami baru bisa makan ketika ada seseorang yang memberikan hadiah kepada kami beberapa potong daging. Bayangkan seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin negara hidup sesederhana seperti itu. Suatu ketika Umar bin Khattab yang dikenal akan ketegaran dan ketegasannya, sosok yang sangat kuat dan pemberani, itu sampai meneteskan air mata itu. Padahal bagi Umar bin Khattab anti meneteskan air mata itu. Sampai-sampai dikisahkan kalau seandainya setan itu berpapasan dengan Umar bin Khattab di sebuah gang, setan itu akan memilih mencari jalan yang lain ketimbang harus bertemu dengan Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab pernah dalam hidupnya itu meneteskan air mata ketika beliau itu berkunjung ke rumah Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu Umar bin Khattab dapati Rasulullah sedang berbaring di tempat tidurnya, dan saat beliau terbangun, Umar melihat punggung Rasulullah itu banyak bekas pelepah kurma. Saat itulah Umar meneteskan air mata. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Umar, kenapa engkau meneteskan air mata?" Apa jawab Umar? "Ya Rasulullah, engkau itu adalah pemimpin umat. Engkau itu adalah orang yang paling dicintai dan dikasihi oleh Allah. Kenapa engkau hidup seperti ini? Kenapa engkau tidur di tempat seperti ini? Sementara Raja Kisra Persia dan Kaisar Romawi, mereka duduk dan tidur di atas tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak." Apa jawab Rasulullah? "Wahai Muhammad, wahai Umar, apakah engkau tidak ridho kalau kita akan mendapatkan semua itu kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala?" Luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, dari sekelumit kisah penderitaan-penderitaan hidup yang dialami oleh manusia mulia yang kemuliaannya tiada pernah ada tandingannya sampai akhir zaman pun, tentu ini bukan hanya sebatas cerita. Kita tidak hanya cukup ini menjadi sebuah kisah, tapi kita harus mampu mengambil ibrah, pelajaran dari kisah tersebut, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan keluarga kita. Apa ibrah dari kisah yang singkat tadi, yang sebetulnya masih banyak sekali penderitaan-penderitaan hidup yang dialami oleh Rasulullah SAW? Pertama, kita harus punya sebuah keyakinan bahwa hidup itu adalah ujian. Hidup itu ujian. Kehidupan kita ini adalah kumpulan dari berbagai macam ujian. Sehingga dalam hidup ini ketika lepas dari satu ujian akan berpindah kepada ujian yang lain. Ketika hilang satu ujian akan datang ujian yang lain. Itulah kehidupan. Yang tentu kehidupan itu karena tidak akan lepas dari ujian-ujian, kita harus berjuang dan berkorban. Orang bijak mengatakan begini, hidup ini perjuangan.
Kalau kita mau berjuang, maka kita harus berkorban. Kalau kita tidak mau berkorban, maka kita jangan berjuang. Kalau kita tidak mau berjuang, maka kita jangan hidup. Karena hidup ini adalah perjuangan. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, kesabaran itu akan melahirkan manusia-manusia besar, manusia-manusia hebat, manusia-manusia tangguh, manusia-manusia yang pemberani. Jika hari ini Bapak dan Ibu menjadi manusia-manusia yang sukses, berhasil, besar, Khatib yakin karena dulu ketika kecil, ketika masih berada di kampung sana, ketika dulu kita barangkali sering main di sawah, di kolam, di kebun, itu dididik oleh orang tua kita itu dengan kesabaran. Kita dididik oleh orang tua kita dengan kesederhanaan. Kita dididik oleh orang tua kita dengan keprihatinan. Kita dididik oleh orang tua kita dengan hidup serba keterbatasan. Lahirlah manusia-manusia besar, sukses seperti Bapak dan Ibu hari ini. Jadi kalau kita menginginkan anak-anak kita, generasi kita ke depan itu menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang tahan banting, tahan uji, maka didiklah mereka itu dengan kesabaran. Jangan dibiasakan anak itu hidup terlalu dipermudah. Jangan dibiasakan anak itu selalu mengalami kegembiraan. Karena kegembiraan itu tidak akan menjadikan anak kita kuat. Kesenangan itu tidak akan menjadikan anak kita menjadi besar. Kemudahan itu tidak akan menjadikan anak-anak kita menjadi pribadi yang tangguh. Didiklah mereka untuk prihatin seperti prihatinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didiklah mereka itu untuk sederhana seperti sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat betapa luar biasanya kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik oleh tarbiyah ilahiyah oleh Allah Zat yang maha besar dan maha pendidik. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Itulah yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagai penutup kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Sami, ya Basir, ya Mujibad da'wat wa ya Mujibas sa'ilin. Ya Ghaffar, ya Afu, ya Tawwab. Ampunilah semua dosa kami. Ampunilah semua kesalahan hidup kami. Ampunilah semua dosa dan kesalahan pasangan hidup kami, putra dan putri kami, kedua mertua kami. Ampunilah semua dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, muslimin dan juga muslimat. Tempatkanlah dan muliakanlah kami di sisi-Mu ya Allah. Pertemukanlah kami denganmu dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Basir,
Ya Fattah, Ya Ali, Ya Basir, Ya Razzaq, Ya Ghani. Ya Allah, jika hari ini ada saudara-saudara kami yang sedang bersedih, berilah dia kesabaran dan kegembiraan. Jika hari ini ada saudara-saudara kami yang sedang kelaparan, berilah dia makan dan minum. Jika hari ini ada saudara-saudara kami yang sedang tidak punya pekerjaan, berilah mereka pekerjaan. Jika hari ini ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, berilah mereka kesehatan, berilah mereka kesembuhan, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya mujibad da'wat wa ya mujibas sa'ilin, tolong kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.